Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dian Silva Rahmalia dari kelas Kimia A. Di sini saya akan mereview 4 materi yang dibahas dalam Kimia Dasar 2. Materi pertama yaitu tentang kekuatan asam dan pH larutan garam. Apabila suatu senyawa dilarutkan dalam air, maka senyawa ini akan mengalami proses pelarutan. Karena sudah terlarut, senyawa tersebut bisa memiliki sifat asam, basa, atau netral. Nah, untuk bisa mengetahui seberapa kuat sifat asam, kita bisa mengetahui dari kemampuan masing-masing senyawa untuk mendonorkan protonnya ke senyawa lain. Semakin suka senyawa tersebut mendonorkan proton, maka kekuatan asamnya semakin tinggi. Kekuatan asam juga dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu pelarut yang digunakan, suhu yang digunakan, dan juga struktur molekul dari suatu asam. Dalam bab ini akan dibahas kekuatan asam berdasarkan struktur molekulnya. Senyawa yang akan ditentukan asamnya ada 3, yaitu non-metal hidrida, senyawa oksoasid, dan ion metal terhidrasi. Non-metal hidrida. Senyawa hidrida ini merupakan senyawa biner di mana tersusun atas atom hidrogen dengan unsur lain pada tabel periodik. Dua faktor yang menentukan kuat atau tidaknya suatu atom dilihat dari kemampuannya untuk melepaskan proton, yaitu elektronegativitas dari non-logam pusat, berasal dari golongan 5A, 6A, dan 7A. Sehingga jika elektronegativitas meningkat, maka asamnya juga akan meningkat. Adanya elektronegativitas yang tinggi, maka akan menarik elektron dari unsur lain, sehingga senyawa tersebut memiliki kepolaran yang tinggi. Dengan adanya elektronegativitas, ikatan EH atau non-logam yang berikatan dengan H menjadi lebih polar. Jika lebih polar, maka akan lebih mudah membentuk kutub. Semakin lebih mudah mengkutub, maka H+-nya akan lebih mudah dilepas. Pada larutan air, dari golongan 3A hingga 5A tidak memiliki sifat asam. Tapi, peningkatan kekuatan asam ini dapat dilihat dari golongan 6A ke 7A. Kekuatan ikatan E dan H. Dari atas ke bawah, ikatannya lebih panjang dan lebih lemah, maka H+ lebih mudah dilepas. Yang kedua yaitu oksoacid. Oksoacid merupakan senyawa yang memiliki atom hidrogen, oksigen, dan satu unsur lain yaitu E, di mana atom E ini berperan sebagai sentral atau pusatnya. Semua oksoasid atom hanya akan berikatan dengan atom O. Untuk oksoasid panjang ikatan tidak masuk dalam penentuan keasaman, karena atom H selalu berikatan dengan atom O. Sifat dari unsur ini, asamnya mengandung ikatan OH. Faktor yang mempengaruhi kekuatan asam oksoasid yang pertama yaitu elektronegativitas dari non-logam pusat. Yang kedua, dipengaruhi banyaknya atom O yang mengelilingi atom E. Senyawa oksoasid terbagi menjadi 2. Yang pertama, senyawa oksoasid dengan jumlah atom O-nya sama. Kekuatan asam meningkat dengan peningkatan elektronegativitas. Semakin elektronegatif unsur E, semakin polar juga ikatan OH-nya dan semakin mudah H+ dilepaskan. Contoh, hipohalus asid atau HOE di mana E sama dengan atom halogen. Jika elektronegativitasnya meningkat, maka keasaman juga meningkat. Semakin elektronegatif E atau L, Br, Cl, maka akan cenderung menarik elektron pada atom H. Yang kedua, oksoasid dengan jumlah atom yang berbeda.
Peningkatan kekuatan keasaman meningkat dengan meningkatnya jumlah atom O. Atom O makin banyak, semakin besar pergeseran densitas elektron, dan pada akhirnya senyawa tersebut mudah melepas H+. Adanya peningkatan atom O yang berikatan dengan non-logam akan berpengaruh pada bilangan oksidasinya. Yang selanjutnya yaitu ion logam terhidrasi. Beberapa ion logam tertentu yang terlarut dalam air bisa memiliki sifat asam karena memiliki kemampuan mentransfer H+-nya kepada molekul air. Contohnya yaitu MnO3 atau metal nitrat dilarutkan dalam air akan mengalami ionisasi. Karena muatannya tinggi dari ion logam, maka ion logam ini mampu menarik lawan elektron dari ikatan OH-nya pada molekul air. Contohnya yaitu aluminium salt atau AlNO3 kali 3 dilarutkan di dalam air. Selanjutnya yaitu senyawa oksida. Senyawa oksida adalah senyawa yang setidaknya di dalamnya ada satu atom oksigen dan satu unsur lain. Oksida diklasifikasikan menjadi asam, basa, atau amfoter. Warnanya yang hijau oksida basa, yang berwarna oranye merupakan amfoter, dan yang berwarna biru merupakan oksida asam. Oksida asam, senyawa oksida yang ketika bereaksi dengan molekul air, dia akan membentuk sebuah asam. Contohnya CO2 plus H2O menjadi H2CO3. Oksida yang bukan logam yang memiliki bilangan oksidasi yang tinggi bisa menjadi oksida asam. Contohnya N2O5, SO3, dan Cl2O2. Oksida dengan bilangan oksidasi rendah tidak ada sifat asam yang terukur. Contohnya CO dan NO. Selanjutnya yaitu oksida basa. Oksida basa merupakan senyawa oksida yang ketika dia bereaksi dengan air, dia akan membentuk suatu basa. Pada tabel periodik, oksida logam pada golongan alkali dan alkali tanah merupakan oksida basa, kecuali BeO. Oksida logam yang bereaksi dengan air yaitu contohnya Na2O plus H2O menjadi 2NaOH dan BaO plus H2O menjadi BaOH2. Tidak ada oksida yang non-metal yang memiliki sifat dasar. Selanjutnya yaitu oksida amfoter. Oksida amfoter merupakan suatu oksida yang dapat bertindak sebagai asam dan basa dalam suatu reaksi, sehingga dihasilkan garam dan air. Contohnya berilium oksida dan beberapa oksida metal, atau Al2O3 di golongan 3A dan 4A bersifat amfoter. Sifat amfoter dari suatu senyawa tergantung dari siapa yang diajak bereaksi. Contohnya Al2O3 plus 6HCl menjadi 2AlCl3 plus 3,2O. Reaksi di atas merupakan reaksi basa. Contoh reaksi asamnya yaitu Al2O3 plus 2NaOH plus 3H2O menjadi 2NaAlOH 4 kali. Selanjutnya yaitu reaksi oksida asam dan basa. Reaksi antara oksida asam dan basa yang dihasilkan garam dan air. Reaksinya yaitu CO2 plus 2NaOH menjadi Na2CO3 plus H2O, di mana CO2 menjadi oksida asam, NaOH menjadi basa, Na2CO3 menjadi garam, dan H2O bersifat air. Selanjutnya, reaksi selanjutnya yaitu BaO plus 2HNO3 menjadi BaNO3 2 kali plus H2O, di mana BaOH
menjadi oksida basa, 2HNO3 menjadi asam, BaNO3 dua kali menjadi garam, dan H2O bersifat air. Sifat asam basa dari larutan garam. Jika asam dan basa bereaksi akan dihasilkan suatu garam. Contohnya, HCl plus NaOH menjadi NaCl plus H2O, di mana HCl merupakan asam, NaOH merupakan basa, NaCl merupakan garam, dan HCN plus KOH menjadi KCN plus H2O, di mana HCN merupakan asam, KOH merupakan basa, dan KCN merupakan garam. Karena garam mengandung dua ion, Na+ dan Cl-, maka garam dapat mempengaruhi pH suatu larutan, entah kation atau anionnya atau keduanya. Garam bisa bersifat netral, asam atau basa, tergantung dari kation anionnya. Klasifikasi sifat asam basa dari garam. Yang pertama, garam yang memberikan sifat netral, yaitu asam kuat plus basa kuat menjadi netral. Yang kedua, garam yang memberikan sifat asam, yaitu asam kuat plus basa lemah menjadi asam. Yang ketiga, yaitu garam yang memberikan sifat basa. Contohnya asam lemah plus basa kuat menjadi basa. Yang keempat, yaitu garam yang dihasilkan dari kation asam lemah dan anion basa lemah. Contohnya asam lemah plus basa lemah menjadi asam atau basa. Yang kelima, yaitu garam yang dihasilkan dari anion yang menghasilkan asam atau basa. Contohnya polybrotic acid plus strong base menjadi asam or basic. Dinilai dari Ka dan Kb-nya. Untuk materi yang kedua, yaitu membahas tentang kesetimbangan asam basa dan kesetimbangan larutan. Kesetimbangan buffer asam basa. Apa itu buffer? Sifat biologi dari kimia ada beberapa yang sensitif terhadap pH. Contohnya pH darah. pH darah manusia berkisar antara 7,35 sampai 7,42. Jika pH-nya mencapai 7 sampai 8, maka kita akan mati. Efek menambahkan asam atau basa ke larutan unbuffered, misalnya 100 ml HCl yang dilarutkan dengan pH 5 dan ditambah asam kuat sebanyak 1 ml yang ber-pH 2 dan ditambah basa kuat 1 ml yang ber-pH 12. Yang kedua, efek menambahkan asam atau basa ke larutan buffer. Gambar yang pertama, larutan buffer terdiri dari asam asetat, CH3COOH, dan ion asetat yang ber-pH 5. Kemudian ditambahkan 1 ml asam kuat dengan pH 4,98 dan ditambahkan 1 ml basa kuat dengan pH 5,02. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa buffer dapat mempertahankan perubahan pH secara drastis dengan adanya sejumlah asam atau basa, dan juga asam akan berpasangan dengan basa konjugasi, atau jika yang digunakan basa lemah dipasangkan dengan asam konjugatnya atau garam. Karena buffer tersusun atas asam dan basa di dalam komponennya, maka asam dan basa ini akan bereaksi dengan asam atau basa yang akan ditambahkan. Asam akan bereaksi dengan OH-, sedangkan basa akan bereaksi dengan H+. Kedua asam dan basa yang menyusun buffer tidak boleh saling bereaksi satu sama lain, atau tidak boleh saling menetralkan. Ada dua tipe buffer. Yang pertama yaitu buffer yang bersifat asam atau pH kurang dari 7, dibuat dari asam lemah dan konjugatnya. Contohnya CH3COOH plus H2O
menjadi H3O plus CH3COO-. Komposisi buffer CH3COOH dan CH3COO- dari CH3COONa. Yang kedua, yaitu buffer yang bersifat basa yang mempunyai pH lebih dari 7 dibuat dari basa lemah dan konjugatnya. Contohnya NH3 plus H2O menjadi OH- plus NH4 plus. Komposisi buffer NH3 dan NH4 plus dari NH4Cl. Contoh asam lemah dan basa dan garamnya yang biasanya digunakan untuk larutan buffer CH3COOH dan CH3COONa, H3PO4 dan KH2PO4, H2C2O4 dan Na2C2O4 dan sebagainya. Contoh yang pertama yaitu CH3COOH plus H2O menjadi H3O plus CH3COO-. Asam asetat adalah asam lemah, jadi posisi kesetimbangannya lebih geser ke kiri. Jadi ion CH3COO- atau basa konjugatnya sedikit, menjadi CH3COOH plus H2O menjadi H3O plus CH3COO-. Karena ion asetatnya sedikit, perlu ditambahkan ion asetat dari luar atau ditambahkan sodium asetat, yaitu CH3COONa menjadi CH3COO- plus Na+. CH3COONa di sini berbentuk garam dari ion asetat. Buffer ini akan tersusun dari senyawa-senyawa penting, yaitu senyawa asetat yang tidak mengalami ionisasi, ion asetat yang berasal dari sodium asetat, dan ada sejumlah ion H+ yang menyebabkan buffer ini bersifat asam. Proses bekerjanya larutan buffer. Penambahan asam kuat H+ akan berkombinasi dengan ion asetat untuk menjadi asam asetat. Reaksinya yaitu CH3COO- atau ion asetat dari buffer plus H+ menjadi CH3COOH. Hasil dari reaksi tersebut, ion asetatnya CH3COO- akan turun atau berkurang, sedangkan konsentrasi asam asetatnya CH3COOH akan naik. Karena H+ yang sudah masuk dalam buffer tersebut sudah berhasil dinetralkan, maka pH-nya tidak berubah drastis. Penambahan basa kuat OH- yang masuk akan diajak bereaksi dengan H+ yang dari asam asetat. Reaksinya yaitu CH3COOH dari buffer plus OH- menjadi CH3COO- plus H2O. CH3COOH di sini melepaskan H+-nya untuk menetralkan OH-. Hasilnya adalah konsentrasi ion asetatnya atau CH3COO- meningkat dan konsentrasi asam asetatnya CH3COOH turun. Jadi, pH-nya tidak berubah drastis. Asam kuat dan basa konjugatnya tidak dapat digunakan untuk membuat buffer yang baik. Buffer yang baik yaitu buffer yang mampu mempertahankan pH pada range tertentu. Contohnya, HCl plus H2O menjadi H3O plus Cl-. Asam kuat HCl akan terdisosiasi menjadi basa konjugatnya, yakni ion Cl-. Basa konjugat Cl- ini tidak memiliki kemampuan sebagai basa atau sangat lemah. Kemudian yaitu membahas tentang persamaan Henderson-Hasselbalch. Persamaannya yaitu pH sama dengan pKa plus log basa konsentrasi basa per konsentrasi asam. Contohnya, MHCOOH sama dengan 1 mol, MnACHOO sama dengan 0,5 mol dilarutkan ke dalam air. Volume H2O sama dengan 1 liter. Pertanyaannya, hitung pH jika KaHCOOH sama dengan 1,77 kali 10⁻⁴.
kita bisa menjawab konsentrasi HCOOH sama dengan 1,00 mol dibagi 1 liter sama dengan 1 molaritas. NaCHOO menjadi Na plus CHOO min, di mana NaCHOO memiliki 0,5 mol dan CHOO min juga memiliki 0,5 mol. Konsentrasi NaCHOO sama dengan konsentrasi CHOO min sama dengan 0,5 mol per 1 liter sama dengan 0,5 molaritas. HCOOH plus H2O menjadi H3O plus HCOO min. Di sini dapat menggunakan rumus mula-mula, setimbang, dan bereaksi. Mula-mulanya HCOOH sama dengan 1 mol, H3O plus sama dengan 0, HCOO min sama dengan 0,5 mol. Bereaksinya HCOOH sama dengan min X, H3O plus sama dengan plus X, HCOO min sama dengan plus X. Untuk setimbangnya, HCOOH sama dengan 1,0 min X, H3O plus sama dengan X, HCOO min sama dengan 0,5 plus X. Ka sama dengan 1,77 kali 10 pangkat min 4. Jadi rumusnya sama dengan konsentrasi H3O plus kali konsentrasi HCOO min dibagi konsentrasi HCOOH sama dengan konsentrasi X kali konsentrasi 0,50 plus X dibagi konsentrasi 1,0 min X sama dengan konsentrasi X kali konsentrasi 0,50 dibagi konsentrasi 1,0. X-nya adalah 3,54 kali 10 pangkat min 4 molaritas. X merupakan nilai H3O plus atau H plusnya. Check assumption sama dengan konsentrasi 3,54 kali 10 pangkat min 4 dibagi konsentrasi 0,50 dikali 100% sama dengan 0,069%. Hasil 0,069% ini dinyatakan benar. Jadi pH-nya sama dengan min log kali konsentrasi H+, sama dengan min log konsentrasi 3,54 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 3,45. Selanjutnya yaitu menghitung pH buffer. Berapa pH dari buffer apabila asam kuat HCl ditambahkan ke dalam buffer tapi tidak merubah volume? Diketahui MHCl sama dengan 0,1 mol. H plus dari HCl plus HCOO min dari buffer menjadi HCOOH, di mana H plus memiliki 0,1 mol, HCOO min memiliki 0,1 mol, dan HCOOH memiliki 0,1 mol. Perhitungannya, konsentrasi HCOO min dibagi 0,5 dikurangi 0,1 sama dengan 0,4 mol. Konsentrasi HCOO min sama dengan 0,4 mol per 1 liter sama dengan 0,4 molaritas. Perhitungan yang kedua, konsentrasi HCOOH dibagi 1 mol plus 0,1 mol sama dengan 1,1 mol. Konsentrasi HCOOH sama dengan 1,1 mol per 1 liter sama dengan 1,1 molaritas. Selanjutnya dapat digunakan rumus mula-mula bereaksi setimbang. HCOOH plus H2O menjadi H3O plus HCOO min. Mula-mulanya HCOOH memiliki 1,1, H3O plus memiliki 0, HCOO min memiliki 0,40. Bereaksinya HCOOH memiliki nilai min X, H3O plus bernilai plus X, dan HCOO min bernilai plus X. Setimbangnya yaitu HCOOH 1,1 min X, H3O plus X,
HCOO- 0,4 plus X. Dari situ kita dapat menghitung nilai Ka. Ka sama dengan 1,77 kali 10 pangkat min 4 sama dengan konsentrasi H3O plus kali konsentrasi HCOO- dibagi konsentrasi HCOOH sama dengan konsentrasi X kali konsentrasi 0,40 plus X dibagi konsentrasi 1,10 min X sama dengan konsentrasi X kali konsentrasi 0,40 dibagi konsentrasi 1,10. Nilai X sama dengan 4,87 kali 10 pangkat min 4 molaritas. Dengan perkiraan X lebih kecil dibanding 1,10 dan 0,40. Kemudian kita cek asumsinya. Konsentrasi 4,87 kali 10 pangkat min 4 dibagi 0,40 kali 100% sama dengan 0,12. Nilai 0,12 ini dinyatakan valid. Jadi pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log konsentrasi 4,87 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 3,31. Jadi pH diperoleh 3,31. Dapat disimpulkan bahwa penambahan HCl atau asam kuat sebanyak 0,1 mol dapat merubah pH buffer dari 3,45 ke 3,31 atau tidak merubah pH buffer secara signifikan. Kemudian, kapasitas buffer dan ring buffer. Kapasitas buffer merupakan kemampuan buffer dalam menjaga pH-nya ketika asam kuat atau basa ditambahkan. pH buffer tidak berkolerasi dengan kapasitas buffer. Kapasitas buffer dipengaruhi oleh konsentrasi asam atau basa penyusunnya. Kedua konsentrasi absolut dan relatif. Semakin tinggi konsentrasi penyusun buffer, maka kapasitas buffer semakin tinggi. Dan semakin pekat buffer, maka kemampuan buffer untuk mempertahankan pH-nya juga semakin besar. Relative concentration. Apa itu relative concentration? Relative concentration yaitu apabila komponen penyusun buffer itu saling berdekatan. Semakin besar kapasitasnya atau dipengaruhi oleh perbandingan antara asam dan basa penyusun buffer. Semakin sama konsentrasi asam dan basa, maka kapasitasnya akan semakin besar. Buffer memiliki kapasitas yang paling tinggi apabila konsentrasi antara basa dan asam penyusun buffer tersebut sama. Buffer yang pH-nya mendekati atau sama dengan pKa dari asam yang digunakan untuk menyusun buffer juga memiliki kapasitas yang tinggi. pH sama dengan pKa plus log konsentrasi amin per konsentrasi H amin sama dengan pKa plus log sama dengan pKa plus 0 sama dengan pKa. Ring buffer. Ring buffer adalah ring pH atau batasan pH di mana pH ini bekerja secara efektif atau daya kemampuan efektifnya bekerja di rentang pH tertentu. Ring buffer ini berkorelasi dengan konsentrasi dari penyusun buffer. Apabila rasio dari asam dan basa penyusun buffer itu jauh dari 1, maka buffer itu kurang efektif, sehingga kapasitas buffernya menjadi rendah. Kemampuan efektif dari suatu buffer itu pH-nya kurang lebih sama dengan 1. Menyiapkan buffer, langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan pasangan asam basa konjugat. Dibutuhkan pH yang diinginkan dan pilih pKa mendekati pH yang diinginkan. Yang kedua, tentukan rasio perbandingan basa dan asamnya. Ditentukan melalui persamaan Henderson-Hasselbalch. Yang ketiga, menentukan konsentrasi yang harus dicampur. Umumnya, konsentrasi yang digunakan pada lab itu 0,05 molaritas sampai 0,5 molaritas. Jika sudah dicampur, mencampurnya harus setahap-setahap atau sedikit-sedikit. Jika konsentrasi yang digunakan terlalu rendah, persamaan
hasil batch tidak valid. Materi selanjutnya yaitu tentang keseimbangan kelarutan. Banyak sekali kejadian di alam yang mengalami suatu reaksi pengendapan. Ketika reaksi pengendapan terjadi pada senyawa ionik, maka hal tersebut akan memiliki daya solubilitas yang rendah atau sedikit larut di dalam pelarutnya. Contoh dari reaksi ini yaitu pembentukan batu ginjal, pembentukan goa, dan lain-lain. Banyak dari zat-zat terlarut yang memiliki batasan untuk larut pada pelarut tertentu, termasuk senyawa ion. Ketika senyawa ion dilarutkan dalam air, senyawa tersebut akan mengalami ionisasi. Dan jika senyawa ion dilarutkan dalam air yang berlebih, maka akan menjadi jenuh. Beberapa ion dikatakan sedikit larut dalam air atau bahkan tidak larut. Ketika suatu larutan sudah jenuh, maka nilai KSP akan sama dengan nilai konstanta kelarutan produk atau KSP. KSP adalah konstanta kesetimbangan untuk kesetimbangan larutan dari senyawa ion yang kelarutannya rendah. KSP hanya dipengaruhi oleh temperatur dan tidak dipengaruhi oleh konsentrasi dari senyawa ion. Semakin kecil nilai KSP-nya, maka akan semakin rendah kelarutannya. Untuk menentukan nilai KSP, caranya adalah dengan mengukur kelarutannya. Selanjutnya yaitu kelarutan senyawa ionik dalam suatu pelarut di mana pelarut tersebut mengandung ion senama. Contohnya yaitu kalsium oksalat atau CaC2O4 dan kalsium klorida atau CaCl2. Ion senama ini mengakibatkan kalsium oksalat berkurang tingkat kelarutannya atau lebih tidak larut dibandingkan jika kalsium oksalat dilarutkan dalam air. Hal ini mengikuti prinsip Le Chatelier, di mana penambahan ion senama dapat menurunkan kelarutan pada senyawa ionik yang memiliki kelarutan yang rendah. Penurunan kelarutan dari kalsium oksalat dalam larutan yang mengandung kalsium klorida merupakan salah satu contoh dari pengaruh penambahan ion senama. Jika kita melarutkan suatu senyawa ionik pada suatu pelarut air, maka akan menghasilkan larutan tidak jenuh, larutan jenuh, dan larutan super jenuh. Perbandingan antara KSP dan KSP yaitu endapan akan terbentuk apabila KSP lebih besar dari KSP dan membentuk larutan super jenuh. Sedangkan jika tidak terbentuk endapan apabila KSP sama dengan KSP membentuk larutan jenuh, dan KSP lebih kecil dari KSP akan membentuk larutan tak jenuh. Materi selanjutnya yaitu tentang keseimbangan senyawa kompleks. Ion sederhana ditandai dengan satu atau beberapa atom yang diikat. Contohnya adalah Na+ dan CH3COO-. Ion kompleks terdiri dari satu ion logam pusat, yang mana logam tersebut berikatan secara kovalen sebanyak 2 atau lebih dengan anion atau molekul, di mana molekul yang berikatan dengan logam disebut sebagai ligan. Beberapa contoh dari ion ligan yaitu ion hidroksida, ion klorida, dan ion sianida. Ligan juga bisa dalam bentuk molekul seperti air, karbon monoksida, dan amonia. Contoh dari ion kompleks yaitu CrNH3 6 Cr3+ merupakan ion ligan pusat yang berkaitan dengan 6 ligan NH3. Semuanya diberi muatan 3+. Pada bahasan ini kita akan berfokus ke kesetimbangan ion terhidrasi dengan ligan selain air. Ketika garam MnO3 2 kali dilarutkan di dalam air, maka akan terbentuk ion kompleks di mana air akan berperan sebagai ligan yang mengelilingi ion metal. Pada banyak kasus ketika suatu senyawa dilarutkan di dalam air, maka akan membentuk ligan dengan molekul air. Akan tetapi, apabila molekul air diganti dengan senyawa yang lainnya, maka ikatan molekul air pada ion logam akan digantikan. Ion kompleks juga dapat terbentuk dari reaksi antara ion logam terhidrasi yang berkaitan dengan H2O dengan ligan yang berbentuk molekul yang disimbolkan dengan L. Semua ion kompleks yang terbentuk mengikuti aturan asam basa dari Lewis. Jadi,
Ion kompleks terdiri dari ion logam dan ion ligan. Ion logam berperan sebagai asam Lewis di mana ion logam mampu menerima pasangan elektron. Kemudian, ion ligan berperan sebagai basa Lewis yang mampu mendonorkan pasangan elektron. Contohnya yaitu pada pembentukan AtNH3+. Pada pembentukan MnH3,4,2+ terdiri dari 4 tahapan di mana NH3 akan menggantikan H2O secara bertahap sebanyak 4 kali. Karena reaksi kesetimbangan ada 4 tahapan, maka Kf juga ada 4 nilai. Diketahui nilai masing-masing Kf dari setiap tahapan lebih dari 1, karena NH3 mampu menggantikan H2O, maka NH3 bersifat basa Lewis yang kuat, sehingga mampu menggeser molekul air. Kemudian, apabila kita menambahkan amonia secara berlebihan ke dalam larutan yang mengandung MH2O4,2+, maka hampir semua ion M2+ akan membentuk MnH3,4,2+. Jadi, selama konsentrasi amonia berlebih, maka banyak M2+ yang berikatan dengan H2O akan tergantikan dengan NH3+ untuk membentuk MnH3,4,2+. Kemudian, unsur dari golongan transisi memiliki tendensi untuk membentuk ion kompleks. Contohnya adalah kobalt 2 klorida atau COCl2. COCl memiliki dua warna yaitu warna pink dan warna biru. Warna pink dipengaruhi oleh adanya ion kompleks COH2O62+ yang mempunyai konsentrasi banyak sehingga memunculkan warna pink. Ketika senyawa tersebut ditambahkan HCl, maka akan terjadi perubahan warna menjadi warna biru. Warna biru berasal dari pembentukan ion kompleks yang lain, yaitu COCl4-2-. Selanjutnya, yaitu adanya ligan dapat meningkatkan kelarutan suatu senyawa ionik yang awalnya sedikit larut dalam air. Jika ligan tersebut membentuk kompleks dengan kation yang berasal dari senyawa ionik. Contohnya yaitu besi 2 sulfat yang kelarutannya sangat rendah. Besi 2 sulfat akan lebih mudah terdisosiasi menjadi ion penyusunnya dengan tambahan ligan. Sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.